Cerita diawali dengan memperlihatkan masa kecil Kenshin ketika pertama kali bertemu dengan gurunya, yaitu Seijiro Hiko. Beliau melihat potensi besar dalam diri Kenshin dan memutuskan untuk menjadikannya sebagai murid. Dimana saat guru bertanya siapa nama Kenshin, Anda mungkin akan terkejut saat mengetahui jika nama asli jagoan kita semua ternyata adalah Shinta. Jauh dari kesan sangar dan mungkin terdengar sangat familiar di Indonesia, sehingga guru Hiko pun merubah namanya menjadi Kenshin. Setelah Kenshin ditemukan terdampar di pantai, guru Hiko pun membawa Kenshin ke kediamannya di dalam sebuah hutan. Kenshin tampaknya harus tabah saat mengetahui fakta bahwa Kaoru, gadis yang dicintainya, tidak selamat. Semuanya gara-gara Shishio, si manusia perbani yang berniat menghancurkan pemerintahan Jepang. Sehingga untuk mencegahnya sekaligus membalaskan dendam atas kematian kekasihnya, Kenshin pun meminta guru Hiko untuk mengajarinya jurus terakhir dari teknik Hiten Mitsurugi demi untuk bisa mengalahkan Shishio dan seluruh pasukannya. Beralih ke Shishio yang sudah tiba di kota Tokyo. Dengan kapal raksasanya, ia langsung menembakkan beberapa meriam tepat di tengah kota sebagai tanda akan kehadirannya. Kembali ke Kenshin yang sudah mulai berlatih dengan guru Hiko. Sesuai kesepakatan di awal, guru Hiko setuju untuk mengajari Kenshin jurus terakhir dari teknik Hiten Mitsurugi, atau teknik pedang kuno yang hanya dimiliki oleh si guru saja. Demi bisa mengalahkan musuh terkuat yaitu Shishio, Kenshin pun berlatih selama berhari-hari, siang dan malam. Meski itu menguras tenaga dan pikirannya, termasuk babak belur dihajar oleh guru Hiko secara habis-habisan. Pada hari ketiga latihannya, Kenshin terlihat berada di sebuah lokasi yang merupakan rumpun bambu. Guru Hiko sendiri terlihat sudah memakai pakaian ciri khasnya semasa masih menjadi pembunuh sebagai tanda bahwa hari ini beliau akan mengajari jurus terakhir yang Kenshin inginkan. Faktanya jurus terakhir dari teknik Mitsurugi Ryu bukanlah gerakan khusus ataupun teknik rahasia yang bisa dipelajari dari buku. Jurus itu adalah gerakan bebas yang datang dari dalam diri samurai itu sendiri. Sehingga agak ribet memang untuk Kenshin bisa mempelajari sesuatu yang tidak ada panduannya, apalagi dikejar waktu yang semakin mepet. Namun guru memberikan semacam clue alias petunjuk bahwa untuk menguasai jurus terakhir itu, Kenshin harus mempunyai keinginan hidup yang lebih besar. Pada akhirnya Kenshin pun sadar bahwa selama ini ia memang selalu dihantui rasa bersalah atas semua pembunuhan di masa lalunya. Hal itu menjadikan dia sebagai sosok yang selalu penuh rasa penyesalan, merasa takut, gelisah, ketakutan. Takut jika dia mengulangi pembunuhan lagi yang secara tidak langsung telah menurunkan insting bertahan hidupnya. Dan itulah yang membuat Kenshin menjadi lemah. Buktinya, ia bahkan kalah dari seorang bocah ingusan yaitu Sojiro, anak buahnya Shishio yang juga telah mengakibatkan pedang pertamanya telah patah. Setelah memahami kunci untuk menguasai jurus terakhir, Kenshin pun mulai berlatih kembali. Beralih ke kapal Shishio, beberapa anak buahnya berhasil menangkap seorang nelayan yang diduga sempat melihat seorang pria dengan bekas luka menyilang di pipinya. Sehingga Shishio akhirnya sadar jika Kenshin masih hidup dan berpotensi menggagalkan rencananya. Untuk itu, Shishio pun melakukan pertemuan dengan pihak pemerintah yang dipimpin oleh seorang menteri bernama Ito. Dengan dalih silaturahmi dan melakukan musyawarah, Shishio pun mempersilahkan menteri dan jajarannya untuk duduk sembari menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Satu menteri pun dibunuh gara-gara menyela omongan Shishio yang belum selesai, di mana menteri Ito dan jajarannya ketakutan pun mencoba untuk tetap tenang. Karena semakin mereka bereaksi berlebihan, hal itu justru akan membuat Shishio semakin membrutal.
Sio pun menceritakan tentang kesengsaraannya yang sudah dikhianati oleh pemerintah. Ketika butuh, mereka para pejabat hampir tiap hari datang ke rumahnya minta saran dan bantuan untuk bisa menang perang melawan musuhnya. Giliran sudah menang dan jasanya sudah tidak dibutuhkan lagi, pemerintah dengan mudahnya melenyapkan si Sio tanpa sedikit pun merasa bersalah. Mending kalau langsung mati, ini malah dibakar hidup-hidup sampai kulitnya melempuh dan harus memakai perban seumur hidupnya. Si Sio dengan belak-belakan mengutarakan niatnya untuk menghancurkan pemerintahan Jepang, kecuali mereka pemerintah para pejabat bisa menemukan Kenshin dan mengeksekusinya di tempat umum. Baru si Sio akan mengurungkan niatnya, yang padahal kita semua tahu itu hanya dusta dan kebohongan semata, karena justru Kenshin lah yang sangat si Sio takuti. Dengan cepat pemerintah pun menyatakan Kenshin sebagai buronan paling dicari. Hal itu sempat mendapatkan pertentangan dari Kapten Hijime yang berkata, apa-apaan ini? Kenshin jelas-jelas sudah berjasa membantu pemerintah menang perang 10 tahun yang lalu dan juga berhasil membantu pihak kepolisian menangkap Jin-E di film pertamanya. Sekarang pemerintah tanpa punya malu menjadikan Kenshin sebagai buronan hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Sejenak kita tinggalkan dulu urusan si Sio, Kenshin dan pemerintah dan beralih kepada Sanosuke yang masih berada di penginapan si tetua. Yang setelah menyadari Kenshin masih hidup berdasarkan selembaran yang disebarkan oleh pemerintah, mereka juga baru mendapatkan informasi terkait Kaoru yang ternyata masih hidup dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kembali ke Kenshin yang sudah siap berangkat ke Tokyo, tepat saat Misao muncul di sana untuk memberitahu tentang Kaoru yang masih hidup. Hal itu secara tidak langsung telah meningkatkan semangat hidupnya dan Guru Hiko hanya bisa berpesan agar Kenshin selalu ingat bahwa hidupnya sama berharganya dengan hidup orang lain. Jangan selalu merasa bersalah, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Yang sudah lalu ya sudahlah, jangan diingat-ingat karena hidup menjadi lebih baik bukan karena kebetulan melainkan karena adanya perubahan. Misao langsung membawa Kenshin ke penginapan yang ternyata Sanosuke, Hiyahiko, dan Kaoru sudah lebih dulu berangkat ke Tokyo, sehingga tanpa buang waktu Kenshin pun akan langsung berangkat menyusul mereka. Baru saja akan berangkat muncullah Aoshi yang lagi-lagi bikin repot dengan menantang Kenshin untuk bertaruh, sehingga Kenshin pun langsung menerima tantangannya. Dengan ciri khasnya yaitu pedang pendek dan pedang panjang, Aoshi pun terus menyerang Kenshin dan mendesaknya agar menjadi batosai lagi, yang karena Kenshin tidak tahu siapa Aoshi ini dan apa motifnya, Kenshin pun tidak bertarung secara pol-polan. Tepat saat Kenshin nyaris terjatuh, Misao tiba-tiba ikut nimbrung dengan melemparkan pisau dari belakang yang membuat Aoshi harus melakukan kekerasan terhadap perempuan. Melihat Aoshi tega menyakiti seseorang perempuan yang notabene adalah mantan kekasihnya, Kenshin pun menjadi punya sedikit motivasi atau semangat untuk melakukan pertarungan yang jika Aoshi memang mau dikalahkan maka Kenshin akan memberikannya. Andai kata pedang yang Kenshin gunakan bukan Sabato atau pedang mata terbalik, harusnya sudah mati itu si Aoshi. Karena ia masih bersikeras ingin menjadi yang nomor satu, Kenshin pun merasa perlu untuk menyadarkannya, sekaligus memberikannya pelajaran penting yang tidak terlupakan. Setelah Aoshi tidak berdaya, Kenshin pun menyuruhnya untuk introspeksi diri dan pikir ulang apa tujuan hidup yang sebenarnya. Yang karena waktu semakin mepet, tetua dan Misao pun menyuruh Kenshin untuk segera berangkat ke Tokyo.
Setibanya di Tokyo, lebih tepatnya dojo Kaoru, ternyata di sana hanya Megumi yang berada di sana. Yang sesaat setelah Kenshin mengganti pakaian dengan pakaian dinas ciri khasnya, muncullah beberapa polisi yang datang untuk menangkapnya. Kenshin mencoba melakukan sedikit perlawanan, namun karena mereka semua adalah kroco, Kenshin hanya sedikit menghunuskan pedangnya dan pada akhirnya memilih untuk menyerahkan diri. Kenshin pun langsung dibawa menghadap Menteri Ito. Alih-alih ditangkap untuk dieksekusi sesuai permintaan Shishio, Menteri justru punya rencana lain yang lebih masuk akal, yaitu akan membuat Kenshin berada cukup dekat dengan Shishio dengan harapan Kenshin bisa dapat mampu mengalahkannya. Kabar eksekusi Kenshin pun sudah sampai ke Sanosuke dan Kaoru yang baru tiba di Tokyo, sehingga mereka langsung pergi menuju pesisir pantai yang akan menjadi lokasi eksekusinya. Tak seperti yang diharapkan, Shishio ternyata tidak hadir di sana, melainkan menunggu di dalam kapal. Namun eksekusi harus tetap dijalankan sebagai bagian dari prosedur. Inspektur mulai membacakan nama-nama para korban yang sudah Kenshin bunuh, yang hal itu tentu saja membuat Kenshin semakin merasa bersalah atas semua kesalahannya di masa lalu. Kujoke Ao Samurai, Aizan Koyogata, Kanbe Taro, Shonai-han Hanshi. Selesai membaca nama-nama para korban, Sang Algojo langsung membasuh katananya yang ketika eksekusi akan dilakukan, tiba-tiba inilah yang terjadi. Dan semua ini hanya settingan untuk bisa mendapatkan Shishio yang karena target yang dimaksud tidak ada di sana. Kenshin ditemani Sanosuke pun langsung meluncur duluan ke kapal, sementara Kapten Hajime dan para polisi akan tetap bertahan di sini untuk menghadapi beberapa pendekar utusan Shishio. Masih dengan jurusnya, Kapten Hajime pun menargetkan satu pendekar yang masih satu aliran dengan si buta dari gua hantu, dan inilah yang terjadi. Kembali ke Kenshin dan Sanosuke yang baru sampai di atas kapal. Kenshin dengan teknik satu lawan banyak pun langsung melakukan serangan, dan inilah yang terjadi. Selesai dengan para kroco, Kenshin dan beberapa polisi pun langsung masuk ke dalam. Sementara Sanosuke akhirnya mendapat lawan yang seimbang, yaitu seorang biksu yang masih satu perguruan dengan pendekar biksu yang ada di film pertamanya, di mana mereka menggunakan tangan kosong untuk bertarung sehingga Sanosuke benar-benar babak belur setelah mendapat pukulan beruntun dari si biksu. Namun sebagai petarung jalanan yang memang terbiasa gelut dengan gaya bebas, Sanosuke menargetkan kantong menyan si biksu hingga ia tidak berdaya. Selesai dengan kawan-kawan, kini kita akan fokus ke Kenshin yang didatangi oleh Sojiro, si bocah tukang nyengir yang masih dengan ciri khasnya yaitu lompat-lompat kecil dengan satu kaki. Sojiro dengan percaya dirinya bisa mengalahkan Kenshin untuk yang kedua kalinya, tetapi Kenshin menyerang satu kaki Sojiro yang membuatnya tidak bisa lompat-lompatan lagi. Hal itu membuatnya sangat stres, termasuk sudah tidak bisa nyengir lagi seperti sebelum-sebelumnya. Andai kata Kenshin menggunakan pedang normal, mungkin Sojiro sudah kehilangan kedua kakinya. Yang karena Sojiro masih keras kepala, Kenshin pun terpaksa menggunakan jurus Mitsurugi Ryu level 1, dan inilah yang terjadi.
Selesai dengan Sojiro, kini Kenshin akan menghadapi Shishio yang menyambutnya dengan tembakan dari senjata mesin, di mana Shishio menyuruh ajudannya untuk berhenti dan memutuskan untuk melakukan duel dengan Kenshin yang merupakan seniornya sendiri. Jika Anda penasaran kenapa pedang Shishio bisa mengeluarkan api, itu dikarenakan pedangnya dipenuhi oleh lemak maupun daging para korbannya selama bertahun-tahun, dan juga ada beberapa gerigi di bagian punggung pedangnya. Ditambah Shishio mampu mengendalikan suhu tubuhnya akibat dari insiden dibakar hidup-hidup, sehingga dia bisa mematik atau memicu api untuk menyalakan pedangnya. Shishio pun menggunakan jurus bocil yaitu menggigit yang membuat Kenshin menjadi lengah dan tersungkur, di mana Kapten Hajime yang baru tiba di kapal pun langsung turun tangan untuk membantu Kenshin mengalahkan Shishio. Jurus Kapten Hajime yang ikonik ternyata tidak mempan untuk seseorang seperti Shishio, di mana Sanosuke yang baru masuk pun sekonyong-konyong ikut nimbrung meski tekadnya kuat tak sehebat kemampuannya. Hanya butuh 30 detik saja untuk Shishio mengalahkan dua orang yang bisa dikatakan paling jago di wilayah mereka masing-masing. Tapi tidak untuk Kenshin yang sudah kembali bangkit, tapi tiba-tiba muncullah Aushi yang kini sudah sadar dan berakal sehat. Ia tidak lagi mengejar Kenshin dan justru berniat untuk membantunya untuk menyelamatkan negara Jepang. Dengan kekuatan kolaborasi mereka berempat pun bersama-sama melawan, lebih tepatnya mengeroyok Shishio yang hanya seorang diri. Saking kuatnya mereka bahkan tak mampu untuk hanya sekedar membuat berdarah, dan justru malah Kenshin dan kawan-kawanlah yang harus babak belur oleh si manusia perban ini. Masih tak menyerah, mereka berempat menggunakan serangan tiki-taka atau strategi menyerang secara bergantian. Hal itu ditunjukkan untuk membuat Shishio kelelahan yang memang dengan kondisi tubuhnya seperti ini. Shishio diketahui hanya punya waktu 15 menit saja untuk bertarung. Lebih dari itu, suhu tubuhnya akan naik drastis dan akan menyebabkan kematian untuk dirinya sendiri. Meski dengan tubuh yang mulai melemah, Shishio masih bisa membuat Hajime, Sano, dan Aushi terkapar sampai tidak bisa berdiri lagi. Melihat Shishio mulai tak berdaya, sang kekasih yang bernama Yumi pun langsung turun dan memohon agar Kenshin menghentikan pertarungannya. Tapi apa yang terjadi? Betapa terkejutnya Kenshin saat melihat Shishio dengan begitu teganya mengorbankan kekasihnya sendiri hanya untuk bisa menyerangnya. Namun yang paling mengesalkan adalah Yumi sendiri yang dalam kondisi sekarat pun justru malah berkata jika dirinya sangat senang karena akhirnya bisa berguna untuk Shishio dalam pertarungan. Dan jika sudah melibatkan wanita, anak-anak, ataupun seseorang yang lemah, Kenshin benar-benar sangat marah dan tidak bisa memaafkan perbuatan seperti itu. Sehingga disinilah Kenshin akan benar-benar membrutal. Masih tak mau tumbang, Kenshin terpaksa akan menggunakan jurus terakhir dari teknik Mitsurugi Ryu seperti yang dikatakan oleh Guru Hiko. Jurus terakhir ini adalah jurus yang tidak terpaku pada gerakan tertentu. Itu membutuhkan insting dari samurai itu sendiri, sehingga Kenshin mulai memasang kuda-kudanya dan inilah yang terjadi. Pedang Shishio pun patah bersamaan dengan suhu tubuhnya yang naik drastis. Hal itu menyebabkan tubuhnya mengalami demam tinggi, panas dalam, sariawan, tapi dalam taraf yang berlebihan. Sehingga riwayat Shishio pun berakhir dengan tubuh yang terbakar dari dalam.
Selesai dengan Shishio, Kenshin dan kawan-kawan pun langsung kembali ke daratan. Di situ sudah ada Menteri Ito dan pasukan yang menyambut mereka dengan bangga, termasuk memberi hormat kepada Kenshin dan seluruh samurai yang sudah mempertaruhkan nyawa mereka untuk negara Jepang ini. Setelah semuanya selesai, Kenshin dan kawan-kawan pun kembali ke dojo dan melanjutkan kehidupan normal mereka, di mana Kenshin sendiri akhirnya menyatakan cintanya kepada Kaoru secara tidak langsung dan melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius dan film pun selesai.